Assalamualaikum Sadayana, selamat datang kembali di channel Cerita Andina. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya, karena beberapa minggu belakangan ini aku belum sempat upload video yang terbaru karena aku ada sedikit kegiatan dan kesibukan yang harus dijalani. Nah, untuk video kali ini aku akan bikin Q&A terkait intermittent fasting dan aku akan menjawab pertanyaan yang banyak banget ditanyain di video aku yang proses menurunkan 20 kg. Itu banyak banget yang masih bertanya hal-hal yang belum aku jelasin sebelumnya. Jadi di sini aku akan buat Q&A tentang pertanyaan seputar intermittent fasting. Tanpa banyak intro lagi, kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, ini ada yang nanya, apakah boleh makan nasi ketika kita makan malam walaupun masih di jendela makan intermittent fasting. Nah, aku juga mau jelasin di sini kalau intermittent fasting ini nggak ada pantangan apapun untuk makanan, termasuk apapun itu nggak ada pantangan selama masih di jendela makannya. Jadi kalau aku sih masih makan nasi ya saat makan siang atau makan malam. Tapi lebih bagus lagi kalau nasi putihnya itu bisa diganti sama nasi merah, nasi coklat atau nasi hitam. Jadi itu kita makannya jadi karbohidrat yang kompleks. Nah, kalau untuk makan nasi saat makan malam, usahakan makan malamnya itu minimal 2 jam atau 3 jam sebelum kita tidur. Jadi misalnya kita makan jam 7 nih pada malam hari atau jam 8. Nah, tidurnya juga minimal 2 jam deh, usahain dari terakhir makan malam itu jam 9 atau jam 10 malam. Supaya nanti makanan kita udah dicerna dulu sama sistem pencernaan kita. Pertanyaan yang kedua, boleh ngemil atau enggak selama jendela makan? Nah, ini juga sebenarnya ini sama aja kayak pertanyaan sebelumnya tentang terkait nasi. Nah, ngemil ini juga nggak ada pantangan, masih boleh aja kalau mau ngemil saat di jendela makan. Kalau aku biasanya tuh pengen banget ngemil itu pas mau menstruasi. Jadi 7 hari sebelum aku mau menstruasi dan saat menstruasi itu aku hasrat keinginan untuk ngemil tuh tinggi banget. Jadi aku ya biasanya masih ngemil. Sebenarnya apa cemilan yang paling baik yaitu ya kayak buah-buahan atau kacang-kacangan yang dipanggang, kayak misalnya kacang tanah itu nggak apa-apa asal jangan digoreng, kacang tanah, kacang almond atau kacang mete atau kacang apapun gitu. Terus kuaci juga itu termasuk cemilan yang lumayan sehat lah buat kita karena dia kan nggak digoreng kan kuaci itu. Tapi kadang kan kita tuh pengen cemilan yang gurih, yang asin, yang manis selain dari buah-buahan dan juga kacang-kacangan kan. Nah, kalau aku biasanya buat nyiasatin pengen cemilan yang kayak gitu, aku selalu stok snack diet. Jadi selain nutrisinya itu lebih bagus buat tubuh dan kalorinya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan snack-snack yang biasa ada di pasaran. Nah, aku udah bikin videonya tuh tentang snack diet favorit aku. Nanti aku kasih linknya di description box ya, supaya bisa kalian tonton snack-snack diet apa aja yang favorit aku selama aku menjalani intermittent fasting ini. Terus selain snack diet kayak gitu, kadang kita juga pengen kan makan kayak yang junk food gitu, kayak pizza, burger, atau makan yang manis-manis kayak donat. Aku juga masih suka kok nyemil-nyemil yang kayak gitu, tapi biasanya kalau untuk yang kurang sehat kayak gitu aku batasin banget porsinya. Biasanya kalau emang aku mau makan donat ya aku makan 1 donat aja, atau makan pizza makan 1 slice aja. Jadi porsinya dijaga banget kalau yang cemilannya itu agak kurang sehat kayak donat, pizza, atau burger dan yang lainnya.
Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya sih ini bukan pertanyaan dari netizen atau dari subscriber aku sih, tapi ini aku kayak mau ngasih informasi tambahan aja. Jadi siapa aja yang sebaiknya menghindari intermittent fasting ini atau enggak melakukan intermittent fasting ini? Yang pertama, jadi intermittent fasting ini sebenarnya tidak disarankan untuk yang pertama itu anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau misalnya masih anak-anak atau masih remaja yang masih dalam proses pertumbuhan, nggak usah ikut intermittent fasting dulu. Jadi kalau emang mau proses menurunkan berat badan, pakai kayak flexible diet gitu aja sih. Jadi makannya aja porsinya dijaga atau nutrisinya diperbaiki. Untuk anak-anak lebih baik yang kayak gitu kalau mau menurunkan berat badan. Terus yang kedua adalah orang yang memiliki berat badannya di bawah standar normal indeks massa tubuh atau bisa dibilang termasuk yang underweight. Ya kalau udah underweight jangan ikutan intermittent fasting lagi, nanti malah makin turun berat badannya. Terus yang ketiga adalah wanita yang sedang hamil dan menyusui ASI eksklusif atau masih anaknya itu masih 6 bulan ke bawah. Jadi aku nggak pernah merekomendasikan untuk wanita yang sedang hamil. Tapi kalau untuk yang menyusui, aku masih merekomendasikan, tapi nanti untuk yang anaknya di atas 6 bulan. Nanti aku juga akan bahas lebih lanjut tentang intermittent fasting pada ibu menyusui ini, karena ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain untuk ibu menyusui. Nanti aku akan bahas di pertanyaan berikutnya. Terus yang keempat adalah penderita diabetes. Sebelumnya aku udah pernah jelasin sih kalau manfaat intermittent fasting itu untuk mencegah risiko terjadinya diabetes. Jadi untuk mencegah risiko ya, bukan untuk mengobati diabetes. Jadi kalau untuk yang punya penyakit diabetes disarankan nggak mencoba intermittent fasting ini. Yang kelima, orang sedang mengonsumsi obat-obatan dari dokter. Nah, kalau yang sedang menjalani harus minum obat yang teratur itu kan dia biasanya harus rutin ya, misalnya 3 kali sehari, jadi pagi, siang, sore atau malam. Nah itu sebaiknya yang mengonsumsi obat-obatan dari dokter nggak menjalani intermittent fasting ini. Dan yang keenam adalah orang yang mengalami kelainan makan atau eating disorder. Jadi tidak disarankan, orang-orang tersebut tidak disarankan untuk menjalani intermittent fasting ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kalau kita akan melakukan puasa sunnah, gimana intermittent fastingnya. Nah sebenarnya konsepnya sih kan intermittent fasting itu puasa ya, jadi kalau misalnya mau puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis itu nggak apa-apa, kayak biasa aja ngejalanin puasa. Jadi misalnya hari Minggu kita intermittent fasting, terus Seninnya mau puasa sunnah. Kalau aku sih biasanya sahur kayak biasa aja, sahur terus nanti puasa, nah baru buka seperti biasa. Jadi mengikuti prosedur puasa pada umumnya aja. Jadi kita nggak intermittent fasting kalau saat puasa. Baru besoknya hari Selasanya itu mulai intermittent fasting lagi. Kalau pas puasa sunnah, biasanya aku paling membatasi jam terakhir aku makan aja pas buka. Jadi pas buka ini biasanya aku terakhir makan paling maksimal banget jam 9 malam. Oke, kita lanjut ke salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain di kolom komentar aku, yaitu intermittent fasting ini aman atau tidak untuk ibu menyusui dan apakah ada pengaruhnya ke produksi ASI. Nah, aku mau jawab dulu aman atau tidak nih untuk ibu menyusui. Sebenarnya aku ini nggak merekomendasikan atau tidak menyarankan intermittent fasting ini dilakukan oleh ibu menyusui yang masih memberikan ASI eksklusif atau yang anaknya atau bayinya itu masih di bawah 6 bulan. Karena kan nutrisi utama anaknya itu benar-benar dari ASI. Jadi sebaiknya kalau masih ASI eksklusif itu nggak menjalani intermittent fasting ini. Tapi kalau yang sudah melewati ASI eksklusif itu aku masih merekomendasikan atau masih menyarankan untuk menjalani intermittent fasting ini, karena bayinya kan masih mendapatkan tambahan asupan nutrisi dari MPASI. Jadi aku masih menyarankan untuk yang
jika sudah melewati ASI eksklusif. Nah, bagaimana untuk pengaruhnya terhadap produksi ASI? Sebenarnya harusnya sih nggak terlalu berpengaruh drastis ya pada produksi ASI selama saat jendela makan itu porsi makannya terus nutrisi makanannya itu terpenuhi. Jadi jangan sampai karena aduh pengen banget nurunin berat badan nih, pas jendela makan malah porsinya tuh yang sedikit, terus nggak pakai sayur atau makannya bener-bener yang dikit banget porsinya, nggak sesuai sama porsi yang biasa. Itu jangan sampai kayak gitu. Usahakan selama masih menyusui di jendela makan itu porsi makan biasa aja dan penuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, selain nutrisinya seimbang dan juga porsinya masih nggak usah dikurangin, konsumsi juga makanan atau minuman yang dapat ngeboost ASI kita, jadi ASI booster. Jadi kayak misalnya daun katuk atau almond milk atau susu kurma, apapun yang bisa ngeboost ASI kita itu sebaiknya dikonsumsi supaya ASInya itu kualitasnya tetap terjaga. Aku juga mau tambahin berdasarkan pengalaman teman aku yang udah menjalani intermittent fasting ini selama menyusui. Itu aku tanya apakah ada pengaruhnya ke produksi ASI. Dari 2 orang yang aku tanya itu dia bilang nggak terlalu yang pengaruh jauh, jadi ASInya masih mencukupi untuk anaknya, tapi ini dengan catatan anaknya udah di atas 6 bulan ya. Jadi selama nutrisi dan juga porsinya itu nggak dikurangin, itu nggak akan terlalu berpengaruh jauh terhadap produksi ASI. Tapi sekali lagi, tiap orang kan punya tubuh yang berbeda, efeknya juga pasti berbeda. Jadi kalau misalnya kalian udah memenuhi syarat nih, anak udah di atas 6 bulan, terus mau coba intermittent fasting dan kalian udah coba intermittent fasting ini, ternyata berpengaruh banget sama produksi ASInya, misalnya jadi drop atau turun drastis. Nah itu sebaiknya dihentikan aja dulu, karena setiap orang kan punya efek yang berbeda-beda ya, jadi nggak bisa disamakan. Nah, berdasarkan pengalaman teman aku tadi. Pertanyaan selanjutnya ini juga salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain di kolom komentar video aku, yaitu aman atau tidak menjalani intermittent fasting untuk penderita MAH. Jadi karena aku bukan dokter, jadi sebenarnya aman atau tidaknya itu pasti berbeda ya di setiap orang. Aku nggak bisa menyatakan wah ini tuh aman banget atau ini tuh nggak aman buat penderita MAH, karena aku juga nggak punya pengalaman teman aku atau siapa yang menjalani intermittent fasting ini padahal dia penderita MAH. Tapi kalau yang dari yang aku baca dan aku pelajari, sebenarnya puasa itu justru bisa menurunkan sekresi asam lambung, mengurangi gerakan pada usus dan lambung, dan dapat meredakan stres. Jadi sebenarnya puasa ini dapat mengurangi potensi kambuhnya MAH atau GERD. Nah bahkan aku juga baca penelitian tentang manfaat puasa untuk meringankan penyakit asam lambung yang lebih spesifik itu GERD, yang dipublikasikan dalam Akta Medica Indonesiana, The Indonesian Journal of Internal Medicine pada tahun 2016. Jadi pada penelitian tersebut itu dilakukan pada 130 orang yang didiagnosis mengidap GERD. Nah, 66 orang diantaranya menjalani puasa Ramadan, sedangkan 64 orang lainnya tidak berpuasa. Nah, hasilnya itu ternyata pengidap GERD yang menjalani puasa mengaku merasakan keluhan GERD-nya ini lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Tapi di sini aku mau kasih catatan juga ya, kalau misalnya yang punya masalah asam lambung atau punya MAH atau punya GERD, itu saat kita mau makan pertama kali atau buka puasanya nih, saat mulai jendela makan, itu sebaiknya menghindari makanan yang dapat meningkatkan produksi asam lambung, seperti makanan yang pedas, yang asam, yang berminyak, yang bersantan, atau serat yang terlalu tinggi, dan apapun makanan yang dapat memicu tingginya sekresi asam lambung. Jadi sebaiknya makannya aman-aman aja dulu gitu. Kalau menurut
Dokter Zaidul Akbar tuh lebih bagus kalau misalnya punya mah atau punya masalah asam lambung, konsumsi kayak air nabis, jadi kayak infused water yang pakai kurma, itu mungkin bisa dicoba. Terus kalau misalnya biasanya tuh makan pikirannya karena telat makan, oh kalau telat makan bakalan kambuh mahnya atau GERD-nya. Nah, kalau memang terbiasa sarapan, bisa ambil kok jendela makan yang pagi dari jam 9 pagi atau jam 10 pagi untuk jendela makannya. Tapi nanti selesai makannya ya jam 5 sore atau jam 6 sore. Jadi tinggal majuin aja gitu waktu jendela makannya. Jadi nanti makan malamnya itu dimajukan ke sore hari. Jangan sampai nggak makan pas makan malamnya gitu, jadi perutnya tuh masih terisi. Jadi kalau saran aku, kalau emang punya penyakit mah atau punya GERD, itu coba dulu aja 1 atau 2 hari intermittent fasting, terus lihat gimana reaksinya. Kalau misalnya memang saat intermittent fasting tuh justru kambuhnya makin parah atau penyakit mahnya dirasa makin hebat, ya sebaiknya nggak ikut intermittent fasting. Tapi kalau misalnya selama mencoba 1-2 hari aman-aman aja nih untuk perut kalian atau nggak ada keluhan apapun terkait mah atau GERD-nya, itu boleh dilanjutkan selama catatan tadi ya, yang mengurangi makanan, tidak makan yang dapat meningkatkan sekresi asam lambung. Pertanyaan yang terakhir yaitu gimana intermittent fasting itu saat kita sedang KB, baik itu berupa pil, suntik atau IUD. Nah, ini aku jawab ya. Kalau sebenarnya kalau dari yang aku baca, kalau misalnya suntik dan IUD ini masih aman banget buat menjalani intermittent fasting, karena intermittent fasting ini enggak mempengaruhi kontrol buat pengendalian kehamilan kita. Selama itu dilakukannya kayak suntik kan misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali, jadi enggak berpengaruh sama waktu makannya gitu. Tapi kalau misalnya yang konsumsi pil, yang pil KB-nya itu harus diminum rutin, misalnya tiap 3 jam atau tiap 6 jam gitu. Nah, itu mungkin ada sedikit efeknya. Jadi aku nggak menyarankan intermittent fasting ini kalau yang konsumsi pil kayak gitu ya, yang pilnya harus rutin, misalnya 4 jam sekali atau 6 jam sekali harus diminum pilnya. Tapi kalau misalnya pilnya cuma diminum sehari sekali, itu juga masih boleh untuk melakukan intermittent fasting ini, karena tidak berpengaruh signifikan terhadap pengendalian kehamilan kita. Kalau aku pribadi, sebelumnya aku juga kalau misalnya KB itu kan bikin nafsu makan. Kalau di aku ini KB itu bikin nafsu makan tuh jadi naik drastis gitu ya. Jadi pengennya tuh makan terus. Justru intermittent fasting ini bisa membatasi kita untuk enggak makan setiap saat. Jadi karena ada pembatasan waktu, jadi kita makan cuma di jendela makan aja selama 8 jam. Nah, itu dia tadi Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditanyain di video aku. Tapi ada satu yang nggak ditanyain, tapi aku masukin ke sini supaya kasih tambahan informasi tentang intermittent fasting. Nah, di sini aku mau nekanin sekali lagi, aku mau tekankan, aku mau garis bawahi, kalau memang nggak ada satupun sih, kalau menurut aku nggak ada satupun metode untuk menurunkan berat badan yang cocok untuk semua orang. Jadi ya setiap metode itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak misalnya aku sebenarnya kalau mau ikutin kayak flexible diet atau defisit kalori yang timbang-timbang gitu bisa aja, tapi ternyata aku tuh nggak bisa mengikuti diet itu karena aku tuh kurang bisa mengontrol nafsu makan aku. Jadi aku lebih baik membatasi diri aku sendiri dengan intermittent fasting. Tapi belum tentu intermittent fasting ini juga cocok untuk kalian. Mungkin ada yang
punya kondisi-kondisi yang nggak bisa untuk menjalani intermittent fasting, atau mungkin saat menjalani intermittent fasting ini kalian nggak cocok, lebih cocok dengan menggunakan metode yang lain. Itu nggak apa-apa, karena setiap orang kan pasti berbeda-beda, punya reaksi, punya respon, punya keinginan, dan punya pemikiran yang berbeda juga. Jadi aku nggak bilang intermittent fasting ini bagus banget untuk semua orang, enggak. Ada beberapa orang juga yang tidak disarankan untuk mengikuti intermittent fasting ini, dan pastinya ini belum tentu 100% cocok untuk semua orang. Jadi aku mau tekankan di situ ya. Kalau ada pertanyaan lain yang belum ada di video ini, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di video ini apa aja pertanyaannya. Sebisa mungkin nanti aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, sekian video cerita Andina kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video cerita Andina selanjutnya. Wassalamualaikum sadayana.